Selanjutnya ini ada apa? Udah ada properti banyak sekali. Ada dari kelompok mana selanjutnya Kak? Ada dari kelompok 9 dengan judul Insiden Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato terjadi pada 19 September 1945 di Surabaya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, saat itu pasukan Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia setelah kekalahan Jepang, berusaha merebut Hotel Yamato. Bentrokan terjadi antara pasukan Indonesia yang telah merdeka dan pasukan Belanda yang ingin menguasai kembali wilayah tersebut. Insiden ini menunjukkan semangat nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia yang bersatu untuk mempersatukan kemerdekaan. Meskipun dihadapkan oleh perbedaan di kalangan masyarakat saat itu, dengan tekad dan semangat yang membara, bangsa Indonesia membuktikan bahwa Indonesia telah merdeka dan tidak akan tunduk lagi kepada penjajah. Wah, sungguh sangat menarik. Kali ini bakalan ada drama. Drama Insiden Hotel Yamato. Oke, dari kelompok 9 apakah sudah siap? Sudah ready. Ini terlihat sangat propertinya sangat totalitas sekali Kak. Nggak kalah dari kelompok-kelompok sebelumnya. Baik, kelompok 9 akan membawakan cerita tentang Insiden Hotel Yamato. Selamat menyaksikan. Di sebuah daerah Jawa Timur yang tempatnya di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya, tidak hanya menjadi pusat perdagangan dan industri, tetapi juga merupakan rumah bagi masyarakat yang kaya akan keragaman budaya. Di Surabaya dihuni oleh berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang hidup berdampingan. Beberapa di antaranya yaitu suku Jawa, suku Madura, dan Tionghoa. Di tengah keramaian kota Surabaya, tepatnya di depan Hotel Yamato, hiruk-pikuk para penghuni jalan yang sedang menjalankan kesehariannya, pedagang yang sibuk dengan dagangannya, dan para ibu-ibu yang sedang memilih sayuran untuk menu masakan mereka. Mereka semua hidup rukun dalam perbedaan. Ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia merayakan dengan sukacita. Di Surabaya menandakan kemerdekaan itu, arek-arek Surabaya satu persatu menancapkan tiang, mengibarkan bendera merah putih di berbagai sudut kota. Pengibaran itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena penjajahan Jepang belum sama sekali hilang. Namun, setelah munculnya maklumat pemerintahan pada tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan mulai 1 September 1945, bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh Indonesia. Gerakan pengibaran bendera semakin meluas ke segala pelosok kota, di berbagai tempat yang strategis dan tempat-tempat lainnya. Jamu nih mas. Yuk, pesen jamune siji. Cak no, sing biasa nih yo cak. Ayo yuk, sing biasa Akhirnya yo cak, arek dhewe iki wis bebas urip nang negarane dhewe. Iya yuk, alhamdulillah. Negeri awak dhewe suwi nelongso. Wong atus-atusan taun dijajah. Ya wis wayahe, awak dhewe ku wis ngadeg nang sikile awak dhewe iki. Wis wayahe. Para londo iku ngalih teko tanah air awak dhewe. Wis ta. Ojo omong terus. Iki lo jamune wis dadi. Oh iya yuk. Aduh, sepurane ya yuk. Matur nuwun nggih. Pada tanggal 18 September 1945, datanglah sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. V.V.C. Bloekman. Rombongan sekutu ini kemudian ditempatkan di Hotel Yamato, Jalan Tunjungan 65, Surabaya. Pada tanggal 18 September 1945, pukul 9 malam, sekelompok orang Belanda bersiap-siap untuk mengibarkan bendera Belanda dengan warna merah putih biru.
Namun hal tersebut dilakukan tanpa persetujuan pemerintahan Indonesia daerah Surabaya. Donald, Siap, Kapten. bagaimana pasukan kita yang lain? Apakah sudah siap? Lapor, Kapten. Semua pasukan sudah siap. Bagaimana dengan strateginya? Strategi sudah siap. Tinggal menunggu perintah. Bagus. Tinggal selangkah lagi dan Surabaya jatuh ke tangan kita. Kalau begitu, kibarkan dulu bendera kita di hotel ini. Siap, laksanakan. Bagus. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihat bendera Belanda yang berkibar di atas Hotel Yamato. Mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Wani-wani nih, para londo iku ngibarno bendera nang kene. Iki nggak iso dijarno ya, Cak. Wong-wong iku wis menghina Indonesia. Lek ngono, dhewe langsung ayo kabari arek-arek sing lainne. Ben sesuk dhewe serpu karo modono bendera iku. Peristiwa ini membuat kegaduhan di kalangan penduduk Surabaya dan terdengar oleh para pemuda Indonesia. Mereka segera menuju Hotel Yamato untuk mencari pelaku yang mengibarkan bendera Belanda itu. Presiden Sudirman mencoba menenangkan para penduduk. Lalu, Presiden Sudirman bersama Siddiq dan Haryono melakukan pertemuan untuk berunding dengan Plukman dan kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Segera turunkan benderamu itu sekarang juga. Kamu orang siapa berani perintah saya? Negeri saya baru saja memenangkan perang dunia. Saya tidak takut dengan kalian. Bendera Netherlands harus tetap berkibar dan kita tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Londo arep nembak. Perkelahian pun tak terelakkan. Plukman tewas dicekik Siddiq yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga. Sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri ke luar Hotel Yamato. Di luar Hotel Yamato, para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan antara Sudirman dan Plukman itu langsung meluncurkan aksinya. Pada waktu itu pula terjadilah perkelahian antara pihak Indonesia dan Belanda di depan Hotel Yamato. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam massa dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera, dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan menggereknya ke puncak tiang kembali. Peristiwa ini disebut oleh massa di bawah hotel dengan pekik "Merdeka" berulang kali.
Boleh dong diberikan tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 9, Insiden Hotel Yamato. Wah, ternyata ini dramanya sangat menyentuh hati ya Kak, tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Ternyata setelah proklamasi masih ada beberapa pemberontakan, salah satunya adalah insiden Hotel Yamato. Sangat totalitas sekali ya Kak, sungguh sangat penampilan yang memukau.